ketika Ibu menjelaskan, saya nggak bisa bertanya. Kenapa kau ini Berarti curhat? Kau jelaskan aja lah. Yesus secara Kristen itu bagaimana? Coba, tuh terangkan. oke, berarti ketika saya menjelaskan nanti Ibu nggak bisa juga bertanya, begitukah? Kan kita fair Kau di sini, Bu. jelaskan Kayak itu, saya mananya? sudah jelaskan Yesus secara Islam, Oke, saya sudah jelaskan. Kau sekarang secara saya ada Kristen, pertanyaan. Apakah bisa? kau narasi dulu, kau baru kau bertanya. Saya narasi tadi tuh. Sekarang kau bernarasi dulu. Yesus secara Kristen itu yang mana dia hidup secara Kristen tuh? Ayo. Oke lah, biar saya jelaskan sedikit. Ntar ya, saya ambil dulu datanya. Karena saya ini kalau diskusi dibilang mengikuti aturan dan pakai data. Sedangkan Ibu tadi nggak ada mengeluarkan data sepatah kata pun. Apa itu di Taman Getsemani bukan data? Ketika mana Yesus datanya? menengadah tangan ke atas berdoa, membangkitkan Lazarus bukan data? Ya. Maunya Ibu ambillah dari Al-Quran, janganlah dari Alkitab Lah, pula diambil. kalau di dalam Al-Quran kami Nabi Isa bukan Yesus. Oh, iya, saya paham. Oke. Oke, saya jelaskan dulu sedikit. Ini mungkin satu topik aja nih. Satu. Kau jelaskan Dalil lah. aja Yesus Kristen. Oke. Menurut kami umat Kristen, Yesus itu adalah Tuhan. Itu yang pertama. Karena baru yang kedua, Yesus itu sebagai nabi karena menyampaikan pesan juga. Baru yang ketiga sebagai guru karena Yesus itu juga mengajar dan juga sebagai imam besar. Oke, sekarang saya fokus yang pertama, sebagai Tuhan. Saya bawa data. Oke. Itu bentar ya, saya cek dulu. Oke, ini. Yesus memberikan hidup yang kekal. Ini kalau kita lihat hanya Tuhan atau Allah yang bisa memberikan hidup yang kekal. Saya ambil dari Yohanes 10 ayat 25. Saya bacakan. Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku." Nah, ini kata Yesus. Baru lanjutnya, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku." Baru di sini penekanannya. "Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan kepanjangan merebut mereka dari tanganku." Oke, sekarang pernyataan saya menurut dari agama Islam. Taruh bang. Stop dulu. Bang, saya kan belum siap bernarasi, Bang. Udah selesai. Nanti ada waktunya Lo mau diatur nggak? Tadi diskusi saya tadi mendengarkan. Cumananya ini diskusi. Enggak, mau diatur apa tidak? Oke. 10 menit 10 detik bisa? Ya, silakan. Oke. Tadi saya udah menampilkan data Yesus memberikan hidup yang kekal. Kalau menurut Islam, coba dulu beritahu nabi atau utusan mana yang bisa mengatakan, "Aku memberikan hidup yang kekal kepadamu." Dan gitu aja. "Aku memberikan hidup yang kekal kepada kamu." Oke, terima kasih. Oke ya, Nabi Isa atau Yesus itu jelas Islam ya. Tapi tadi berbeda, Bu. Sebentar, Tadi Ibu bedakan Nabi Isa dan Yesus. Kamu dengar apa enggak? Yesus atau Nabi Isa itu Islam. Sudah dikonfirmasi dalam Al-Quran kami ya. Yesus di Bibelmu pun kehidupannya secara Islam. Berserah diri dia. Tapi Yesus secara Kristen tak satu pun data ya. Yesus kehidupannya berdasarkan yang kalian lakukan sekarang itu enggak pernah. Yesus tidak bergereja. Yesus sunat. Ya, Yesus tuh mati di kafani. Jadi secara Kristen itu Yesus tidak sama sekali ya. Yesus tidak pernah mengenal Kristen.
Oke, jadi judulmu ini sama dengan kau bunuh diri, mengangkat Yesus dari segi kekristenan. Nggak ada Yesus mengenal Kristen ya. Yesus itu ketika ketika diangkat, terangkat baru muncul Paulus memberi pengikutnya nama Kristen, baru muncul itu Kristen. Jadi Yesus tidak mengenal Kristen karena dia sudah tidak ada di bumi. Begitu Bang ya. Gurunda mau masuk atau bagaimana? Bisa saya menanggapi Ibu? Dan dulu, jadi kau Oke, tadi oke. tidak menyentuh sedikit pun tentang Yesus Kristen ya, nggak menyentuh kau. Ya, yang kau sentuh tadi itu ya apa, data-data apa itu yang kau buat tadi ya, Yesus adalah ini. Yesus Tuhan, tak satu pun data di Bible Yesus Tuhan, nggak ada satu pun ya. Data di Bible. Yesus Nabi, ya iya Nabi, inilah Nabi Yesus dari Nazaret, itu ada, tapi Yesus Tuhan tidak ada data ya. Kalau ada datamu, Tuhan adalah Nabi, itu baru benar. Tapi kalau kau merusak tatanan bahasa, kau mengatakan Tuhan adalah sekaligus Nabi, itu merusak tatanan bahasa ya. Jadi kau ini demi demi imanmu, kau rusak bahasa ini ya. Tuhan adalah nabi. Nabi ya nabi, Tuhan ya Tuhan. Nggak bisa dicampur adukkan itu ya. Kecuali kau membuat sebuah ramuan bahasa baru. Pemahaman bahasa baru. Boleh mungkin kau sendiri yang pakai. Tapi selama kami berpatokan kepada KBBI, Kampus Besar Bahasa Indonesia, tidak pernah ada kerancuan seperti itu. Tuhan adalah nabi. Tuhan adalah sembahan yang harus kita ibadahi. Nabi adalah seorang utusan Tuhan. Yang diberi pewahyuan, pilihan Tuhan, manusia-manusia pilihan Tuhan. Jadi nggak nyambung, ya. Kau mau merusak tatanan bahasa. Apalagi dia tadi yang nggak menyentuh sedikit pun tentang Yesus itu Kristen. Sebab Yesus memang bukan Kristen. Yesus hidup secara Judaism. Karena dia taat dengan hukum-hukum Taurat. Dia adalah pelanjut ajaran Musa, estafet ajaran Musa itu Yesus. Oke? Jadi nggak nyambung sama sekali dengan kekristenan yang kalian imani selama ini. Itu adalah dogma doktrin kerjasama dengan surah-surah si Paulus. Jadi walau kau jungkir balik mengatakan Yesus itu mengenal Kristen, no way, nggak pernah ada ya, brother ya. Kau nggak menyentuh tadi. Apa sih yang merujuk dengan Yesus masalah kekristenan? Tidak ada sama sekali, nggak ada. Karena Yesus memang tidak mengenal Kristen. Si Paulus yang membuat sekte Kristen ini yang bersimpangan dengan ajaran Yesus. Karena tertolak di Israel sana, ajaran si Paulus ini, dia larikan ke Roma Yunani sana, pagan. Makanya kenapa keimanan kalian itu beraroma pagan, inkarnasi, inilah itulah, 3 dalam 1, rupa manusia, mengambil rupa manusia, Tuhan turun ke bumi mengambil rupa manusia, itu ajaran pagan seperti di Kisah Para Rasul 14:11. Ya itu ketika Paulus bermukjizat, orang-orang banyak berkata, inilah dewa kita sudah turun dalam rupa manusia. Itulah kau imani seperti itu ya. Jadi tidak satu pun kau sentuh tentang Yesus itu Kristen ya. Bang. Izin, Bunda Rahma izin Bun. Silakan, mungkin Gurunda sudah monitor. Gurunda udah monitor belum Gurunda? Kayaknya belum bisa menanggapi Bang. Pak Inspirasi sebentar ya sebelum dilanjut. Menurut Pak Inspirasi emang Yesus itu siapa Pak? Berarti Abang tadi nggak menyimak. Saya baru jelaskan tadi. Ya, saya baru nyimak Bang. Yesus itu siapa? Oh mungkin nanti lagi Bang, nanti saya dulu udah sama jelasin Bunda aja mungkin. Sekarang Yesus itu siapa? Kenapa mesti malu? Udah panjang. Enggak, jelasin aja Tuhan atau bukan. Tadi udah saya jelaskan Bang. Jadi saya mau diskusi entah sama Bunda dulu. Yesus gitu. itu siapa Pak? Yesus itu siapa? Gak usah panjang-panjang, kita main cepat aja Pak, main cepat sekarang Pak. Yesus siapa? Jawab dulu. Oke. Tuhan. Allah siapa? Gini dia Pak. Tadi udah kesana sini nanti pembahasan jawab kita. aja, kita main cepat sekarang Pak, main cepat Pak. Ayo kita main cepat. Abang mengalihkan topik. Enggak, saya enggak mengalihkan Pak. Itu Allah itu siapa? Tadi kan gini dia Bang. Tadi saya udah menampilkan data. Sekarang yang jadi pertanyaan saya tadi, nabi atau utusan mana yang bisa memberikan Bang, hidup yang dulu. kekal? Allah itu siapa? Roh Kudus Coba siapa? dulu jawab.
Jawab dulu Ya, dulu. coba jawab Biarin, dulu, jawab biarin, dulu. Saya baru biarin. bisa Bang, langsung. bang, ini, Udah, Bunda bang, Rahma jangan diam dulu. dipaksa. Saya izin sebentar aja, Bunda Rahma izin ya. Boleh ya? Boleh nggak, Bun? Karena dia mau, ya lanjut. Masalahnya dia nggak ini mau lanjut sama saya jadi. Silakan bang. Ya, Bang Inspirasi. Dibuka mute-nya, Bro. Ayo kita Gini, main cepat abang, sekarang. abang jawab dulu pertanyaan saya, baru saya jawab pertanyaan abang. Begitu aja lah. Loh, kok Anda yang ngatur, saya yang punya room? Bukan gitu. Tadi saya berdebat, bukan berdiskusi sama Bunda. Tadi kan abang pun nggak mute tadi yang saya bilang tadi. Biarin aku sambung 2 menit aja bu. Bang siapa? Bang host 2 menit ya. Biar diambil sama yang lain ya. Netizen juga ini sudah kepanasan di bawah. Oke bang ya, kau bilang siapa yang bisa memberikan hidup kekal? Kau bilang gitu ya. Itu ya pertanyaanmu ya? Inspirasi. Betul, selain Yesus. Nah, baik. Yesus bisa memberikan hidup kekal. Coba kita lihat ya. Itu kau angkat dari Yohanes 17:1. Kita lihat ya, kita bedah. Kata Yesus di Yohanes 17:1. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Bukan itu tadi ayat yang saya bawakan. Kan mau. Jadi ini sebentar dulu. Kamu diam, nyimak. Kan saya jawab. Siapa yang bisa memberikan hidup kekal? Kita urai ya. Sabar ya. Bapa telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal. Ini kan yang kau angkat. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Inilah hidup kekal itu. Apa itu hidup kekal kata Yesus? Mengenal Allah satu-satunya. Dan Yesus bukan utusan. Itu yang saya angkat tadi Bunda. Lah, kau kan bilang siapa memberikan hidup kekal. Menurut Yesus ini hidup kekal. Mengenal Allah satu-satunya. Yohanes 17:3 tuh. Apa itu hidup kekal? Dia jelaskan oleh Yesus. Hidup kekal ialah bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya. La ilaha illallah. Satu-satunya, bukan 3 kayak yang kalian imani bro. Oke ya. Bunda, bukan ayat itu yang saya angkat tadi Bunda. Tadi udah jelas kan di situ. Kekal, kan? Aku memberikan hidup yang kekal kepada kamu dan kamu tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Berarti hidup kekal itu tidak akan binasa. Menurut Yesus, apa itu hidup kekal? Coba. Apa hidup kekal menuhankan Yesus? Ada keterangan di Bible supaya kalian hidup kekal menuhankan saya. Ada. Oke. Mungkin Bunda jawab dulu pertanyaan saya. Saya minta kau jawab, Yesus? ada nggak? Siapa yang bisa memberikan hidup kekal selain Yesus? Ya itu hidup kekal apa? Apakah mengenal Yesus Tuhan atau mengenal Yesus sebagai utusan? Bunda kasihlah dia ngomong. Iya, kasihlah dulu Bunda. Ya kan kau bilang Yesus memberikan hidup kekal. Hidup kekal itu diberikan oleh Yesus, yaitu mengenal Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan. Coba. Gimana mau orang tahu Bunda jadi terus ngomong? Mungkin 2 menit atau 1 menit bisa saya ngomong silakan. Bunda. Jawab tadi ya, jawab yang ditanya kau jawab lah. Yang kau tanya kau jawab loh. Sekarang kau jawab. Oke, biar saya jawab Bunda. Begini Bunda, tadi Bunda mengatakan Yesus itu Muslim. Muslim itu kan Kenapa kau lari ke situ lagi? Oke. Berarti saya sekarang kau tanya saya Bunda. Hidup kekal. Yesus memberi, kau bilang siapa yang bisa memberikan hidup kekal? Betul. Saya urai kan, menurut Yesus hidup kekal itu mengenal Yesus Tuhan atau utusan. Itu dulu kau pelajari, selesaikan tuh. Mengenal sebagai apa? Mungkin Bunda tahu apa itu rupanya hidup kekal. Saya lah. Hidup kekal tentu di surganya Tuhan. Kata betul, Yesus. Kami pun percaya begitu. Gini, saya tengahi Bunda, saya tengahi. Gini, inspirasi yang ditanya Bunda Rahma itu mengenal mengenal Yesus itu Tuhan atau utusan supaya kau mendapatkan hidup yang kekal. Itu pertanyaannya, sederhana toh?
mengenal Yesus itu Tuhan dan juru selamat begitu. Udah, sudah saya jawab. Di mana datanya hidup kekal mengenal Yesus sebagai Tuhan? Mana datamu itu? Berarti berganti ayat lagi kita ini. Ya di mana datamu? Tinggal data kan. Kau bilang mengenal hidup kekal itu mengenal Yesus Tuhan toh. Sementara data di Bibelmu hidup kekal mengenal Yesus utusan. Sekarang saya minta datamu. Di mana Yesus itu mengenal Yesus sebagai Tuhan supaya kau selamat. Hidup Mungkin kekal Bunda mana itu? nggak bisa mengikuti kayaknya ini. Gini Bunda. Makanya aku bilang, kalau kau ngomong sama saya, kau hati-hati, saya kejar kau sampai ke ujung jurang. Mungkin Bunda Jangan main-main sama pertanyaannya saya tahu isi Bibelmu. lebih mantap. Kejar kau ke Kenapa? ujung jurang. Kau bilang, siapa yang bisa memberikan hidup kekal selain Yesus? Saya urai, maksud Yesus apa? Hidup kekal ialah mengenal Yesus.